Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Pertama-tama mari kita membaca doa sebelum belajar sebagai awalan untuk belajar hari ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik. Pertama-tama Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Sela, Hadiro, Yanti, hadiro, Susi. hadiro. Ya, berarti hadir semua ya hari ini. Iya Pak. Ya, alhamdulillah. Oh iya, waktu pelajaran kemarin gimana? Apakah sudah mengerti atau ada yang belum mengerti tentang sholat? Sudah mengerti Pak. Ya, alhamdulillah. Baik. Apa sih yang kalian belum mengerti tentang sholat? Belum mengerti yang bagian keutamaan sholatnya Pak. Oh, ya baik. Keutamaan sholat. Yang pertama-tama sholat itu wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berisra dan mi'raj. Sholat ialah merupakan fondasi bagi umat Islam yang dimana suatu bangunan ialah harus memiliki fondasi yang kokoh, sama saja seperti Islam itu sendiri, yaitu fondasinya ialah sholat. Sholat, ada satu hadis yang mengatakan, sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Sholat memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama yaitu sholat termasuk rukun Islam setelah syahadat. Yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim dan muslimah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu sholat merupakan perbuatan pertama kali yang ditanya pada hari kiamat. Jadi setelah kita meninggal dan setelah yaumil hisab, yaitu sholatlah yang pertama kali ditanyakan oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu sholat ialah amal soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hamba-hamba yang tidak meninggalkan sholat dan sholat tepat pada waktunya, yang tidak diundur-undur atau ditunda-tunda. Yang kelima ialah sholat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Jadi setiap muslim dan muslimah yang rajin dan taat mengerjakan sholat akan kegiatan, akan keburukannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat akan menjaga perbuatan amaliyah kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan, baik maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu sholat dapat menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan manusia sholat diharapkan agar dapat terhindar dari perbuatan keji dan tercela. Yang ketujuh ialah sholat akan dapat memasukkan manusia ke dalam tingkatan surga yang paling atas. Yang terakhir ialah sholat sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap kemudahan pasti ada doa yang terselip di dalam sholat kita. Ya, selanjutnya ialah sholat kewajiban muslim yang telah memenuhi syarat sholat dapat dilakukan di mana saja. Apakah syarat sholat itu? Ya anak-anak, apakah ada yang tahu
syarat sahnya sholat? Silakan, siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Pak. Syarat sah sholat itu suci badan dari hadas. Islam, balik, ke akal. Ya, bagus sekali. Baik, yang di sini ialah syarat sahnya sholat kurang lebih sudah benar disebutkan oleh anak-anakku semuanya. Yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan kecil, baik dari najis yang besar maupun yang kecil. Pakaian juga harus bersih ya. Di sini kita tidak boleh memakai pakaian yang kotor saat sholat. Lalu di tempat sholat juga tidak boleh, maksudnya tidak boleh ada kotoran hewan ataupun yang lainnya. Orang yang berhadas tidak sah sholatnya, dan ini didasarkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sholat yang diterima tanpa bersuci. Jadi kita harus bertoharoh dulu, baik itu berwudu maupun mandi besar atau dengan tayamum. Baik, selanjutnya yaitu ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil, seseorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung pada rumah Allah atau masjid. Yang keempat, yaitu 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah, keduanya berkumpul karena berpisah karena. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan 1 sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Yang terakhir, seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1423 dan Muslim nomor 1031. Sholat wajib yang 5 waktu. Kita wajib melakukan sholat pada 5 waktu. Apakah tahu apa saja? Pak, yang pertama sholat subuh, kedua sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Iya, benar sekali. Ada suatu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jama'ati afdolu min sholatil munfarid sab'i wa ishraina darajah, yang artinya yaitu sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Ya, anak-anak, setelah pembahasan sholat tadi, apakah anak-anak semua tahu ada berapa rakaat sholat dalam 1 hari? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Ada 17 rakaat. Ya, dibagi berapa? Dibagi menjadi 5 waktu. Jadi berapa itu? Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4, sholat asar 4, maghrib 3, dan isya 4 rakaat, Pak. Ya, bagus sekali saudari yang di pojok ya. Lupa. Ya, selanjutnya yaitu mengenai sholat sunnah. Siapa yang tahu sholat sunnah apa saja? Banyak, Pak. Kalau misalkan sebelum melakukan sholat wajib atau sholat fardu, kita dianjurkan atau lebih baik melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, Pak. Ya, bagus sekali. Lalu itu, apakah
anak-anak semua tahu sholat qobliyah dan ba'diyah itu? Iya Pak, tahu. Ya, sholat qobliyah dilakukan saat apa dan bagaimana itu kondisinya? Kalau sholat qobliyah sebelum sholat fardu, kalau sholat ba'diyah sesudah sholat fardu Pak. Terima kasih yang telah menjawab anak-anak. Lalu di sini ada ya, sholat. Setelah kita membahas tentang sholat juga dapat menghindari untuk agar kita terhindar dari perbuatan tercela. Yang pertama ialah suka mengungkit-ungkit pemberian, dimana kadang seseorang itu ada rasa ingin mengungkit atau rasa sombong untuk mengungkit pemberian. Wah, saya sudah berinfak atau saya memasukkan ke kotak amal masjid ini 100.000 kepada temannya. Jadi dengan sholat diharapkan untuk tidak suka mengungkit-ungkit pemberian yang sudah diberi. Dan yang kedua yaitu sholat agar kita terhindar untuk meremehkan teman atau orang lain. Jadi sebagai manusia kita itu sama, tidak ada manusia yang kastanya di bawah atau yang di atas. Dengan sholat kita mampu untuk menjadi manusia yang mempunyai solidaritas tinggi. Yang ketiga yaitu agar terhindar dari sifat ingin menang sendiri atau curang. Dalam sholat berjamaah boleh diisi siapa saja. Siapa yang datang lebih awal maka ia berhak menempati shaf yang paling depan. Tidak ada yang boleh menang sendiri atau menggeser orang yang lebih dahulu datang. Hal ini mengajarkan kita untuk bersikap menghargai orang lain. perempuan khususnya, aurat terbuka saat sholat. Itu tidak boleh untuk perempuan auratnya sampai terbuka saat sholat, yang itu juga bisa membatalkan sholat. Yang tiga, mengkonsumsi makanan dan minuman saat sholat. Jadi kita sengaja makan dan minum saat sholat itu tidak boleh. Lalu selanjutnya, bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, ialah menggaruk tangan, lalu menggaruk kepala, maupun mengharuk hidungnya gatal. Itu tidak boleh sampai 3 kali berturut-turut. Lebih baik jika
Jika tangan gatal, 1 kali saja, lalu kembali sholat. Jika hidung gatal, 1 kali saja, lalu kembali sholat. Dan jikalau kuping gatal, 1 kali saja, dan itu semuanya masih terhitung 1 gerakan. Jadi tidak usah terburu-buru jikalau ada suatu bagian tubuh atau badan yang gatal. Cukup 1 kali saja, itu masih dihitung 1. Lalu selanjutnya yaitu tertawa dengan keras atau berguyon dengan teman yang di sampingnya, sehingga bisa mengganggu semua orang yang sedang khusyuk salatnya, dan terutama yang berguyon itu sudah batal salatnya. Ya, anak-anak, baik dari kesimpulan salat pada hari ini ialah salat merupakan tiang agama, yang dimana salat itu merupakan fondasi agama. Jikalau bangunan tidak ada fondasi, maka bangunan itu akan runtuh dan roboh. Sama saja seperti iman dan Islamnya kita, jikalau tidak dibarengi dengan sholat yang rajin dan sholat yang tepat waktu, sama saja iman kita kelak lambat laun, perlahan-lahan pasti akan goyah atau gampang mudah terhasut oleh omongan orang. Assalamualaikum. Iya lo Pak. Kamu Aan, Osma kelas KPIA. Iya Pak. Tugas komunikasi kelas kalian kenapa belum masuk ke email saya? Saya sudah cek email belum ada masuk. Tugas yang mana ya Pak? Tugas yang mana kamu bilang? Semua materi tugas sudah saya kirim ke email seluruh komting kelas. Sepertinya kamu belum cek email. Gimana kamu sebagai komting? Saya tidak mau tahu seluruh kelompok sudah harus mengumpulkan tugas paling lambat esok hari. Jam 8. Tidak ada yang terlambat. Kamu sebagai komting harusnya bertanggung jawab. Kerjakan ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Aduh, kok jadi kayak gini lah? Kenapa nggak dilihat emailnya dari kemarin?
Oh, Pak, jamaah masjid sini juga ya? Enggak. Saya ngajar dekat sini. Kebetulan lagi istirahat. Saya sempatkan untuk sholat duha. Jadi Bapak sering sholat duha? Iya, alhamdulillah. Gini Pak, akhir-akhir ini tuh saya rutin untuk melaksanakan sholat duha gitu. Hampir setiap hari saya melaksanakan sholat duha. Tapi apa ya, bukannya sholat duha itu mempermudah urusan saya, memperlancar rezeki saya. Tapi yang ada malah saya banyak ditimpa ujian gitu Pak. Banyak masalah datang sama saya, kayak masalah di kelas, dosen, bahkan keuangan saya juga nggak jelas gitu Pak. Jadi apa sih Pak sebenarnya hakikat sholat duha gitu? Memang benar. Kata kamu itu sholat duha mempermudah rezeki, masalah pun dipermudah. Jadi saran saya untuk kamu banyak bersabar. Kok perkataan seperti itu Pak? Saya udah sering dengar Pak. Cuman kayak ada nggak sih kata-kata yang gitu Pak, dapat memotivasi saya gitu untuk saya supaya bisa istiqomah melaksanakan sholat duha gitu. Ya, saran saya luruskan niat kamu dan perbaiki cara beribadah kamu. Tapi kan Pak, Sebentar. kenapa Pak? Ini waktu saya ngajar, jadi saya tidak bisa lama-lama. Maaf Pak ya. Oh iya, tidak apa-apa. Maaf mengganggu waktunya. Kenalan Pak, nama saya Aan. Yusuf. Yusuf, ya Pak. Lain kali kita ketemu Pak. Insya Allah. Maaf mengganggu waktunya Pak ya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sebentar, Nak. Iya. Bisa minta tolong ambilkan tongkat saya? Tongkat Pak. Baik Pak. Ini Pak. Sini Pak, biar saya bantu. Sudah, biar saya saja. Iya Pak. Hati-hati Pak. Baik, sekian dari pertemuan kali ini. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.